Selamat siang Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama Karisa Guantero, yang kedua saya sendiri Katia Pia, yang ketiga Axel Hatu, yang keempat Rafa Safdewa, dan yang kelima Fairul Tuiheito. Termasuk kepada pengertian aritmetik logik unit. Aritmetik logik unit merupakan otak kecil di dalam prosesor yang bertugas mengelola data berdasarkan instruksi yang diberikan oleh unit kontrol. Data yang diolah biasanya berasal dari register atau memori utama. Ada fungsi ALU. Fungsi ALU terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu operasi aritmetika yang terbagi menjadi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Yang kedua ada operasi logika yang terbagi menjadi AND, OR, NOT, dan juga XOR. Yang ketiga ada operasi perbandingan, yaitu ada lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Yang terakhir dari fungsi ALU ini ada operasi pergeseran bit atau shifting. Selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi ALU yang pertama, yaitu operasi aritmetika. Jadi konsep operasi aritmetika pada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ini memiliki konsep yang sama. Jadi di sini saya punya contoh itu ketika komputer ingin menghitung 5 ditambah 3. Komputer itu kan tidak mengenal angka 5 dan 3. Komputer hanya mengenal angka 0 dan 1. Nah, langkah-langkah perhitungan 5 ditambah 3 ini, yang pertama yaitu ALU akan mengubah angka 5 dan 3 ini menjadi angka biner. Jadi misalnya kalau kita di sini kan contohnya 5 ditambah 3. 5 kalau diubah menjadi angka biner, hasilnya akan jadi 0101. Selain kan, angka 3 kalau diubah menjadi biner akan menghasilkan 0011. Kemudian langkah yang kedua, ALU akan menghitung bilangan tersebut. Jadi cara perhitungannya itu kita gunakan cara bersusun. Jadi misalnya di sini kita susun angka 5 dan 3 yang telah diubah menjadi biner, yaitu 0101 dan 0011. Jadi misalnya di sini kita hitung ya, 1 ditambah 1. 1 ditambah 1 itu kan hasilnya 10. Selainkan kita di sini hanya punya 4 bit. Berarti kita akan 1 dari 10 itu akan menjadi carry. Carry tersebut kita tulisnya di atas ini. Di atas 0 ini. Kemudian 0-nya kita tulis di sini. Kemudian kita hitung lagi. 1 ditambah 1 yang di bawah sini hasilkannya kan 10. Berarti 0-nya kita tulis, 1 ini akan menjadi carry. Kemudian 1 ditambah 1 hasilnya juga kan 10. Berarti 1-nya akan menjadi carry dan 0-nya akan kita tulis. Kan 0 ditambah 0 hasilnya 0. Terus kita turunkan 1 ini. Jadi hasil dari 5 ditambah 3 dalam bilangan biner itu hasilnya adalah 1000. Kita akan buktikan apakah benar hasilnya 1000. Caranya yaitu kita hitung dari belakang sini. Belakang sini ini kan 2 di pangkat 0, ini 2 di pangkat 0, ini 2 dipangkatkan 1, ini 2 dipangkatkan 2, dan ini 2 dipangkatkan 3. Kalau 0 itu kan artinya off. Jadi yang bernilai cuma 1 di depan. 1 di depan ini kan 2 dipangkat 3. 2 dipangkat 3 itu hasilnya kan 8. Jadi 5 ditambah 3 8. 5 ditambah 3 8, dan dalam bilangan biner hasilnya itu 1000. 1000 kalau diubah menjadi bilangan bulat hasilnya juga 8. Yang kedua di sini fungsi ALU yang kedua yaitu operasi logika AND, OR, NOT, dan XOR. Di sini sudah ada tabel-tabel inputan dan outputan dari operasi logika yang ada. Jadi misalnya di sini ada operasi logika AND. Operasi logika AND ketika kita input
0 dan 0, outputnya akan menjadi 0. Inputan A1 dan inputan B0 akan mengeluarkan outputan 0. Inputan 0, A-nya 0, dan inputan B-nya 1 akan menghasilkan 0. Selainkan inputannya jika bernilai A-nya 1, B-nya 1 akan mengeluarkan outputnya itu adalah 1. Kenapa demikian? Karena inputan dari operasi logika N ini, jika salah satu inputannya bernilai salah, maka hasilnya akan salah. Tapi ketika salah satu inputannya bernilai benar, maka outputannya juga akan bernilai benar. Kemudian logika yang kedua ada logika OR, di mana ketika inputannya itu 0, inputan A-nya 0, inputan B-nya 0, outputannya 0. Inputan A-nya 1, inputan B-nya 0, hasilnya adalah 1. Selainkan kalau misalnya inputannya 0, inputan A-nya 0, inputan B-nya 1, hasilnya adalah 1. Kalau misalnya inputan A-nya 1, B-nya 1, outputnya akan menghasilkan 1. Pada logika OR ini, ketika salah satu inputannya bernilai 1, maka outputannya juga akan bernilai 1. Selanjutnya yaitu XOR. Ketika inputan A-nya 0, inputan B-nya 0, maka outputnya itu adalah 0. Jika inputannya 1, A-nya 1, B-nya 0, outputannya akan menjadi 1. Jika inputan A-nya 0 dan inputan B-nya 1, outputnya akan menjadi 1. Sedangkan inputannya 1, inputan A-nya 1 dan inputan B-nya 1, maka outputannya akan menjadi 0. Pada operasi logika XOR ini, ketika salah satu inputannya bernilai 1, maka hasilnya juga akan 1. Tapi ketika inputan kedua-duanya sama, maka hasilnya akan 0. Kemudian yang terakhir ada logika NOT. Jadi logika NOT ini ketika NOT ini adalah kebalikannya. Jadi misalnya inputannya 0, outputnya adalah 1. Kalau inputannya 1, maka hasilnya adalah 0. Jadi kebalikannya. Fungsi ALU yang ketiga ada operasi perbandingan. Jadi operasi perbandingan pada ALU ini dilakukan dengan mengurangkan dua bilangan dan kemudian menganalisis hasilnya untuk menentukan hubungan antara kedua bilangan tersebut. Apakah bilangan tersebut ini lebih besar, lebih kecil, atau sama? Di sini kami punya contoh yaitu 8 dan 5. Jadi 8 ini kan lebih besar dari 5. Jadi operasi perbandingannya itu adalah true. Yang kedua ada 9 dan 15. 9 itu kan lebih kecil dari 15. Tapi di sini perbandingannya itu menyatakan bahwa 9 ini lebih besar dari 15. Berarti pernyataan ini adalah false. Yang ketiga adalah 10. 10 dan 10. 10 itu kan sama dengan 10. Berarti pernyataan ini adalah true. Selainkan yang terakhir ada contoh 3 dan 5. Pernyataannya menyatakan bahwa 3 ini kurang dari atau sama dengan 5. Jadi pernyataan ini adalah true. Dan fungsi ALU yang terakhir yaitu operasi pergeseran bit. Jadi operasi pergeseran bit ini adalah operasi pada bilangan biner untuk memindahkan bit ke kiri atau ke kanan. Pergeseran ini dilakukan untuk mengalihkan atau membagi angka dengan pangkat 2 secara efisien. Jadi kalau misalnya kita shift 1 bit ke kiri, itu berarti dikalikan dengan 2. Kalau kita shift ke kanan 1 bit, maka itu akan nilai desimalnya dibagi dengan 2. Contohnya ya di sini yang pertama bilangan biner 0010. 0010 ini kan nilai desimalnya itu adalah 2. Jadi ketika kita shift ke kiri 1 bit jadi 0100, maka nilai desimalnya 4. 2 dikali 2 sama dengan 4.
Kemudian yang kedua ada bilangan biner 100 10000. Nilai desimalnya itu kan 8. Jadi ketika kita shift ke kanan 1 bit jadi 0100, maka nilai desimalnya 4. 8 dibagi 2, hasilnya adalah 4. Komponen-komponen dalam ALU atau yang disebut dengan Arithmetic Logic Unit. Yang pertama itu ada register. Register adalah tempat penyimpanan sementara di dalam prosesor. Fungsi dari register menyimpan data yang diproses dan hasil sementara dari operasi aritmatik atau logika. Contoh, akumulator atau yang disebut dengan ACC menyimpan hasil sementara register A dan B, menyimpan nilai seperti 5 dan 3 sebelum dijumlahkan. Yang kedua, ada unit aritmatik. Bagian dari ALU yang bertugas melakukan perhitungan matematis. Fungsi dari aritmatik melakukan operasi matematis seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Contoh, jika instruksi CPU adalah add A, B, maka unit aritmatik menghitung hasilnya, misalnya 5 tambah 3 sama dengan 8. Yang ketiga, ada unit logika. Bagian yang bertugas melakukan operasi logika dan perbandingan. Nah, fungsi dari unit logika melakukan operasi logika dan perbandingan seperti AND, OR, NOT, XOR, lebih dari, dan kurang dari. Contoh, saat komputer membandingkan apakah A lebih dari B, unit logika menentukan hasilnya, seperti benar atau salah. Yang keempat ada logic gates, merupakan rangkaian elektronik dasar yang berproses sinyal biner 0 dan 1. Fungsi dari logic gates memproses sinyal biner untuk menjalankan operasi logika dasar. Contoh, gerbang AND menghasilkan 1 jika semua input 1. OR menghasilkan 1 jika salah satu input 1. NOT membalik nilai dan XOR menghasilkan 1 jika input berbeda. Nah, yang kelima ada multiplexer dan non-multiplexer. Komponen jalur data di dalam ALU. Fungsi dari multiplexer dan non-multiplexer mengatur jalur data di dalam proses. Multiplexer atau yang disebut dengan MUX memilih data yang akan diproses, sedangkan demultiplexer atau yang disebut dengan demux mengirim hasil ke bagian yang sesuai. Contoh, saat ada beberapa data yang masuk, MUX memilih data utama untuk diproses oleh ALU. Nah, keenam, ada control unit. Bukan bagian langsung dari ALU, tapi bekerja sangat erat dengannya. Fungsi dari control unit mengatur dan memberi perintah pada ALU tentang operasi yang harus dilakukan serta mengatur rutan dan proses. Contoh, control unit memberi sinyal ke ALU untuk melakukan penjumlahan antara register A dan B. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh, status flanks. Bagian kecil menyimpan informasi hasil operasi. Fungsi dari status flanks menyimpan informasi hasil operasi seperti hasil 0, negatif, overflow, atau carry. Contoh, jika hasil operasi 5 kurang 5 hasilnya sama dengan adalah 0, maka flank 0 akan aktif untuk menandakan hasilnya adalah 0. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja Arithmetic Logic Unit. Dimulai dari data yang masuk lewat perangkat input ke port input-output, lalu diteruskan ke prosesor. Setelah itu, Arithmetic Logic Unit melakukan perhitungan aritmetika dan logika, sementara unit kontrol mengatur aliran data. Setelah itu hasilnya akan dikirim ke memori atau langsung ke perangkat output melalui port input-output. Lalu dalam kehidupan sehari-hari, baik, contohnya saat menggunakan kalkulator di HP atau laptop, ketika kamu menghitung 2 tambah 3 sama dengan 5, sebenarnya perhitungan itu dilakukan oleh ALU di dalam prosesor perangkatmu. ALU menghitung operasi aritmatika, penjumlahan, pengurangan dalam bentuk bilangan biner. Contohnya, kamu tekan tombol 7 kali 8 sama dengan. ALU memproses perkalian, hasilnya 56 ditampilkan pada layar. Jadi kesimpulan pada materi ALU ini atau Arithmetic Logic Unit adalah ALU adalah bagian penting dari CPU
yang berfungsi melakukan operasi aritmatika dan logika. Jadi ALU ini akan menerima data dari register, memprosesnya sesuai instruksi, lalu mengirim hasilnya kembali ke memori. Tanpa ALU, komputer tidak akan bisa menghitung, membandingkan, atau mengambil keputusan logis dalam menjalankan program. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Bye!